Saat sedang berkendara dalam kondisi mabuk, Mo Wan-soo yang merupakan putra sulung dari MC Group justru dikejar oleh pihak kepolisian yang sedang bertugas. Sayangnya Wan-soo terus berusaha lari dari kejaran polisi. Polisi akhirnya berhasil menghadang mobil milik Wan-soo. Ketua tim Yoon Sang-won dari TOP, sebuah sistem keamanan yang menjaga dan mengurus semua urusan dari anggota keluarga MC Group, datang membantu agar Wan-soo tidak ditahan oleh pihak kepolisian. 빨리 안 내려요! 예, 총장님. 갑시다. 상황 종료. Setelah selesai menangani masalah yang diperbuat oleh Wan-soo, Ketua Han Ji-kook yang merupakan ketua dari TOP meminta Ketua tim Hwang Bo-ju-yong untuk melacak keberadaan Mo Seo-jin yang merupakan anak bungsu dari MC Group. Rupanya Seo-jin sedang berada di sebuah warnet tidak jauh dari tempat lesnya. Ketua Han pun meminta Ketua tim Kwon Ju-hyuk untuk menjemput Seo-jin. 뭐라고 이거? Sementara itu, Mo Wan-jun, anak kedua dari MC Group, sedang menjalani sebuah wawancara. Namun saat sedang mewawancarai Wan-jun, reporter Choi justru berusaha untuk menggoda Wan-jun. Namun Wan-jun justru meremehkan penampilan reporter Choi. Hal tersebut membuat reporter Choi marah. Namun ketua tim Lee Kyung-ah datang untuk membela Wan-jun dari tuduhan yang dilakukan oleh reporter Choi. 결혼했죠? JK그룹 CEO랑. 전 셀럽 변호사랑 모카 연애 중인 걸로 아는데. Sedangkan Nyonya Ha Young-suk yang merupakan istri kedua dari pimpinan MC Group justru sedang bersama dengan seorang pria yang jauh lebih muda dari dirinya. Sayangnya pria tersebut justru merekam apa yang telah dia lakukan bersama dengan Nyonya Ha. Nyonya Ha pun menghubungi Ketua Han. Setelah mengetahui keberadaan Nyonya Ha, Ketua Han bersama dengan Ketua tim Yoon dan Ketua tim Kwon mendatangi tempat tersebut. Mereka pun membawa pria tersebut. Ketua Han pun memperingatkan Nyonya Ha untuk menjaga sikapnya. 자기야. 야. 돌출 행동 더 이상 안 됩니다. 강바람이 좋아. Setelah selesai dengan tugas mereka, Ketua tim Yoon, Ketua tim Lee, dan Ketua tim Kwon mendatangi markas TOP. Ketua Han pun meminta mereka untuk pulang dan beristirahat, sedangkan para anggota keluarga MC Group kembali ke rumahnya. 마무리 잘하고. 아이고 아주 늦게 왔네. Sementara itu, Mo Seok-hee, anak dari MC Group yang masih berada di Amerika, mendapat kabar mengenai kondisi kesehatan kakeknya yang juga merupakan pimpinan senior MC Group. Seok-hee pun memutuskan untuk kembali ke Korea walaupun harus menghadapi para penjaga yang selalu mengawasi gerak-geriknya. Ternyata kondisi kesehatan pimpinan Mo Wan-pyo yang merupakan kakek Seok-hee dan juga seorang pendiri MC Group semakin menurun, bahkan harus dirawat intensif di rumah sakit. Namun Tuan Mo Jong-hee, anak pimpinan Wan-pyo, justru meminta Ketua Han untuk tidak memberitahukan kondisi pimpinan Wan-pyo kepada Seok-hee. 사기가 알게 되면 한국에 오는 걸. Tidak lama kemudian Ketua Han justru mendapat kabar bahwa Seok-hee berhasil kabur dari pengawasan keamanan TOP yang berada di Amerika. Ketua Han pun menemui ketua tim yang lainnya untuk melacak keberadaan Seok-hee. Bahkan Ketua Han meminta ketua tim Hwang Bo untuk tahu apa yang membuat Seok-hee yang telah 15 tahun berada di Amerika tiba-tiba saja memutuskan untuk kembali ke Korea, bertepatan dengan menurunnya kondisi kesehatan pimpinan Wan-pyo. Sayangnya usaha tim TOP justru tidak bisa menghentikan Seok-hee tiba di Korea. 전 팀원들한테 알린다. 지금 즉시 인천공항이 아닌 김포공항으로 신속하게 이동한다.
Namun dalam perjalanan Seok-hee dari bandara, ia justru bertemu dengan seorang pria yang berusaha untuk memerasnya. Bahkan hal tersebut membuat Seok-hee harus berurusan dengan pihak kepolisian. Saat berada di kantor polisi, Seok-hee baru menyadari bahwa ia memiliki bukti bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Seok-hee yang merasa kesal dengan apa yang terjadi pun merasa kesal juga kepada Hyo Yundo, seorang pengacara baru yang diminta untuk membela pria yang berusaha untuk menipu Seok-hee. 얼마면 돼? 자, 주소하고 이름 대세요. 저기 아가씨, 한국말 몰라요? 아유, 마침 저기 오네. 허변! 안녕하십니까. 예, 허윤도 변호사입니다. 이게 팩트야. 내비게이션에 자동 녹화기. 아줌마! Dan saat akan keluar dari dalam kantor polisi, Seok-hee justru bertemu dengan ketua Han yang berusaha untuk membawa paksa Seok-hee pulang. Untung saja Yundo datang membantu Seok-hee. Bahkan Seok-hee meminta Yundo untuk mengantarkannya ke rumah sakit tempat kakeknya dirawat. 만한 상황이군요. 죄송합니다. 2014년 대법원은 내 렌트카 사고 났잖아. 그리고 하자. Tanpa sepengetahuan Seok-hee, Jung Yun-suk, orang yang merawat kakek Seok-hee, justru menghubungi Nyonya Ha dan memberitahukan keberadaan Seok-hee di rumah sakit. 석희 아가씨가 모석희나 잘 가. Merasa khawatir dengan situasi Seok-hee, Yundo kembali menemui Seok-hee, dan setelah Seok-hee mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja, Yundo pun meninggalkan Seok-hee di rumah sakit. 그럼 다행이고. 갈게. Saat tiba di rumah, Seok-hee disambut oleh anggota keluarga MC Group yang lainnya. Namun Seok-hee yang mengetahui bahwa anggota keluarganya yang lain tidak suka dengan keberadaannya pun bersikap sangat acuh tak acuh. Bahkan ia sama sekali tidak menjaga ucapannya. 가만히 있어보자. 우리가 여기 썼다. 설마 넌 초면에 신뢰가 넘쳐. 결혼 안 하고 애만 낳았어? 에이, 나 아니. 속도 위반? 우리 엄마 아니거든. Setelah membuat anggota keluarga lainnya terdiam dengan perkataannya, Seok-hee pun masuk ke dalam kamarnya. Namun tidak lama kemudian, ketua tim Lee datang menemui Seok-hee dan meminta Seok-hee menggunakan handphone yang telah disediakan oleh tim TOP. Bahkan ketua tim Lee juga mengatakan bahwa TOP akan mencarikan sekretaris pribadi untuk Seok-hee. Namun Seok-hee menolak dan berencana untuk mencarinya sendiri. 맞아요. 할머님 30주년 기일에 적 가죠 뭐. 제가 유일하게 잘하는 일이죠. Untuk memperingati 30 tahun meninggalnya nenek Seok-hee, Seok-hee pun memutuskan untuk mempersiapkan baju yang akan ia kenakan. Namun tanpa diduga, ia justru bertemu dengan Choi Nari, seorang aktris yang disponsori oleh MC Group dan juga merupakan ibu kandung dari Seojin. Namun Nari yang tidak mengetahui siapa Seok-hee justru merasa kesal karena Seok-hee menegurnya karena telah bersikap tidak baik kepada petugas butik. Di tengah keributan yang terjadi, Yundo pun datang melerainya dan tidak lama kemudian ketua Han juga datang. Seok-hee pun akhirnya mengetahui bahwa Nari merupakan wanita simpanan ketua Chol-hee. Ketua Han pun berusaha untuk memberi sejumlah uang kepada warga yang melihat keributan antara Seok-hee dan Nari. Namun Yundo yang juga berada di dalam butik justru menolak uang tersebut karena menurutnya dia tidak akan menyebarkan berita apapun. Seok-hee yang melihat sikap Yundo pun menawarkan kerjasama kepada Yundo. Namun Yundo justru pergi begitu saja meninggalkan Seok-hee.
정당하게 일해서 번 돈만 받아. 세상에 이런 사람도 있어. Malam harinya Syoki kembali membuka pesan-pesan yang pernah dikirim oleh seseorang yang mengatakan bahwa ibu Syoki meninggal karena sengaja dicelakai oleh seseorang. Bahkan dari nomor yang sama jugalah Syoki mendapat informasi mengenai kondisi kesehatan kakeknya. Syoki pun menghubungi Yundo dan mengajaknya bertemu. 내일 만나. Keesokan harinya Syoki bertemu dengan Yundo. Syoki meminta Yundo membantunya mencari tahu pemilik nomor tersebut karena Syoki tidak bisa menghubungi nomor tersebut. Awalnya Yundo menolak karena mengetahui bahwa keluarga Syoki memiliki TOP yang jauh lebih bisa diandalkan. Namun Syoki menjelaskan bahwa jika ia bisa menggunakan bantuan dari TOP, maka ia tidak akan pernah menunggu selama 10 tahun untuk mencari tahu siapa orang yang selalu mengirimkannya pesan. Syoki juga menjanjikan bayaran yang cukup besar untuk Yundo. 스미, 머리가 나쁜 거야. 고집이 센 거. Berkat bantuan temannya, Yundo akhirnya bisa mengetahui nomor yang sering mengirimkan pesan kepada Syoki. Namun sayang, nomor tersebut terdaftar atas nama seseorang yang telah meninggal, namun beralamat di lingkungan tempat tinggal Syoki. 사망했어. 나 근데 이 번호 좀 이상. Keesokan harinya Yundo mendapat kabar untuk menjalani tes wawancara di MC Group. Rupanya hal tersebut merupakan rencana ketua Han untuk menjadikan Yundo sebagai sekretaris Syoki. Saat berada di kantor MC Group, Yundo akhirnya mengetahui bahwa Syoki merupakan putri tunggal pewaris MC Group. Sayangnya saat mereka sedang berada di dalam kantor MC Group, seorang pria menuntut ganti rugi atas kecelakaan kerja yang menimpa anaknya yang bekerja di salah satu perusahaan milik MC Group. Bahkan Syoki dan Yundo juga melihat langsung ketua Han yang datang menemui pria tersebut dan berusaha memujuknya. Namun saat pria tersebut percaya dengan ucapan ketua Han, mereka justru mengusirnya dengan paksa. 작년에 사고로 사망했습니다. 산재 신청했지만 안 받아서 조기세 나갈 일 없습니다. 김두만 씨는 지금 소리 하지 마! 네가 내 마음! 누나 죽고 Yundo pun mengatakan kepada Syoki bahwa apa yang dilakukan oleh ketua Han adalah hal yang salah. Seharusnya pihak MC Group mau mendengarkan apa yang diinginkan oleh pria tersebut. Namun tanpa diduga, Syoki justru mengendarai sebuah mobil yang sedang terparkir di depan kantor dan dengan sengaja menabrak mobil pria tersebut. 이봐요! 이봐! Syoki pun meminta agar pria tersebut menuntutnya dengan nominal yang sangat besar sebagai uang damai atas apa yang telah Syoki lakukan terhadap mobilnya. Namun pria tersebut tidak berani untuk meminta lebih banyak, yang membuat akhirnya Syoki menghubungi ketua Han dan meminta ketua Han untuk mengirimkan uang sebanyak 1 miliar won. Dan meminta pria tersebut untuk menggunakan uang yang ia berikan untuk melanjutkan hidupnya serta berusaha untuk melawan MC Group. 살인 미수에 뺑소니까지. 합의금 10억 필요한데 보내줘요. 잘 키우세요. Setelah uang tersebut masuk ke rekening pria tersebut, Syoki pun meninggalkan kantor polisi. Namun Yundo pun mempertanyakan cara Syoki dalam menyelesaikan masalah tersebut. Syoki pun menjelaskan bahwa ia tidak akan pernah bisa mengeluarkan uang sepeser pun tanpa sepengetahuan ketua Han. Itulah sebabnya ia mencari cara lain. Ketua Han pun menghubungi Yundo. Ketua Han mempertanyakan bagaimana perasaan Yundo setelah melihat apa yang telah diperbuat oleh Syoki. Namun Yundo justru mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Syoki merupakan hal yang menarik, karena Syoki memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Sayangnya ketua Han tidak setuju dengan pendapat Yundo karena menurutnya itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku bagi TOP. Walaupun demikian, ketua Han tetap memberikan kontrak kerja kepada Yundo dengan berbagai syarat yang harus Yundo jalani selama menjadi sekretaris pribadi Syoki dan berada di bawah naungan TOP. Hal terduga justru terjadi saat ketua Han memberikan Yundo sebuah pena, membuat Yundo kembali teringat dengan kejadian di masa lalu di mana seseorang dengan pena yang sama datang menemui pamannya dan meminta pamannya untuk menandatangani sebuah surat perjanjian dan memberikan pamannya sejumlah uang. Yundo pun berniat untuk mencari tahu hal tersebut dengan bersedia menandatangani kontrak kerja yang diberikan oleh ketua Han.
자넨 아가씨 전담 변호사지만 MC 그룹 Yundo pun diberikan fasilitas dari uang cash yang harus selalu ada di dalam mobilnya, mobil baru, kartu tanda pengenal, sampai kartu kredit yang bisa Yundo gunakan untuk menunjang penampilannya saat bekerja. 수도 있고. 그룹 저택 출입카드 키. 예. 그리고 법인카드. 법인카드는 왜? Saat sedang menjenguk kakeknya di rumah sakit, Shoki bertemu dengan pengacara Yun. Shoki justru mempertanyakan mengenai kepala pelayan Jung, apakah bisa dipercaya atau tidak. Namun menurut pengacara Jun, sejak kakek Shoki sakit, kepala pelayan Jung lah yang selalu merawat kakeknya. Pengacara Yun juga menyampaikan bahwa harapan kakek Shoki adalah menjadikan Shoki sebagai presidir MC Group. Namun dengan banyaknya saham milik Shoki, itu belum bisa menjadikan Shoki sebagai pemilik MC Group. Itu artinya Shoki masih harus membeli beberapa saham prioritas agar bisa menjadikan Shoki menjadi pemilik saham MC Group secara menyeluruh. 제가 더 잘 알아요. Malam harinya Yundo mengajak detektif O untuk bertemu. Rupanya Yundo meminta bantuan detektif O untuk mencari tahu informasi mengenai sebuah kasus yang terjadi 15 tahun lalu. Sayangnya menurut detektif O, kasus tersebut telah ditutup. Namun berkas-berkas kasus tersebut tidak bisa diakses. 야, 그렇다고. Sementara itu Shoki yang masih belum bisa menyesuaikan diri dengan jam di Korea justru mengajak Yundo untuk berenang jam 3 dini hari. Namun setelah ia selesai berenang, Shoki pun meminta Yundo untuk datang menemui jam 7 pagi di rumahnya. 수영호 선수였냐? Benar saja Yundo mengikuti apa yang dikatakan oleh Shoki. Ia datang menemui Shoki di rumahnya. Bahkan Shoki memberikannya sebuah pena dan mengatakan bahwa ia tidak memiliki rencana apapun dan hanya ingin beristirahat di rumah. Shoki pun meminta Yundo untuk pergi ke kantor TOP. 그냥 쉴 거야. 잡으러 가. Rupanya ketua Han dan tim justru berusaha untuk menghalangi Shoki menjadi pemilik MC Group. Sementara itu ketua tim Yun justru memberikan banyak tugas kepada Yundo. Namun tidak lama kemudian berita mengenai dana rahasia milik MC Group serta berita mengenai Wan Jun justru tersebar di media. Kejadian tersebut membuat ketua Chol Hee merasa marah dan meminta agar ketua Han menyelesaikan berita tersebut dalam 1 hari. Ketua Han dan yang lainnya pun akhirnya mengetahui bahwa berita yang tersebar adalah ulah dari Direktur Park, seorang mantan pegawai MC Group yang juga bekerja sama dengan Tuan Kim Boo-ki untuk menyebarkan berita mengenai MC Group. 대해 모르쇠로 일관하고 있는데 이게 사실 최초 보도는 뉴스패치 김부기 기자입니다. 아는 기자야? 내리자. 휴대폰 연결해봐. 아까부터 연락이 안 됩니다. 어디 Kepala Jaksa Jo Hyung Il juga menghubungi Ketua Han mengatakan bahwa jaksa penuntut akan menyelidiki berita yang tersebar mengenai dana rahasia milik MC Group. Ketua Han pun memerintahkan Yundo untuk menemukan Direktur Park dan membawanya untuk menemui Ketua Han. Namun Yundo justru hanya dibekali nomor telepon Direktur Park yang juga tidak bisa dihubungi. 아니, 뭐야? Sementara itu Ketua Tim Lee berusaha untuk menutupi berita yang beredar dengan meminta sebuah media online besar untuk membuat berita-berita positif mengenai Wan Jun dan MC Group. Sedangkan Ketua Tim Kwon berusaha agar berita yang tersebar segera dihapus dari media. 어떻게 저희 경쟁사 주식을 매입합니까? 그럼 알지 않습니까? 상무님 결제 없인 김 팀장 작업 Yundo pun menemukan cara untuk menemukan tempat persembunyian Direktur Park. Bahkan Yundo berhasil membujuk Direktur Park untuk bertemu dengan Ketua Han. Saat bertemu dengan Ketua Han, Direktur Park justru mengatakan bahwa apa yang ia lakukan karena merasa kesal kepada MC Group. Karena ia telah lama bekerja di MC Group, tidak pernah diberikan kenaikan jabatan. Namun sayangnya perkataan tersebut direkam oleh Ketua Tim Lee dan menjadikan rekaman tersebut sebagai barang bukti bahwa Direktur Park sengaja membuat berita palsu karena merasa sakit hati kepada MC Group.
Yundo yang masih merupakan karyawan magang MC Group merasa terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Ketua Han. 그러니까 세상 다 끝난 것 같더라고. 수십 서운하기도 해. 직무상 한 번만 살려주게. 내가 잘못했어. 이거. Tidak lama kemudian Shoki menghubungi Yundo dan meminta agar Yundo datang menemuinya. 기사 뜬 지 12시간 Shoki pun menjelaskan bahwa berita yang saat ini beredar adalah hal-hal positif tentang Wanjun dan MC Group, dan Yundo juga memiliki andil dalam hal tersebut. Yundo pun akhirnya mengetahui bahwa pena yang sebelumnya diberikan oleh Shoki merupakan alat penyadap. Hal tersebut membuat Yundo merasa kesal karena dijadikan alat mata-mata oleh Shoki. Yundo mengatakan bahwa ia menerima pekerjaan di TOP bukan karena ingin menjadi mata-mata Shoki, melainkan karena dirinya telah bosan menjadi pengacara yang tidak dikenal. 네가 모르는 진짜 탑 멤버가 돼. Tuan Kim yang mengetahui bahwa rencananya menyebar berita mengenai MC Group gagal pun merasa kesal. Bahkan Ketua Tim Lee pun mengancam akan melaporkan perbuatan Tuan Kim. 들어가요 우리? 야! 던져도 되는 거지? Keesokan harinya berita dalam media cetak pun berisi berita positif mengenai MC Group dan Wanjun. Sayangnya Ketua Han mengetahui bahwa pengacara Yun datang menemui Shoki, bahkan melaporkan hal tersebut kepada Ketua Cheol-hee. Ketua Cheol-hee dan Nyonya Ha pun berencana untuk menjodohkan Shoki dengan seorang pria. Mereka bahkan meminta Shoki untuk segera menikah. Tanpa diduga Shoki justru mengiyakan perkataan mereka. 그럼 집안 인물 인성 다 생각해서 결혼 하자 뭐. 아니 뭐 결혼해서 봤더니 여자를 개무시한다던가. Rupanya Shoki diminta untuk kencan buta dengan Jaksaju Taehyung, anak dari kepala Jaksaju. Namun saat bertemu dengan Jaksaju, Shoki justru menenangkan Jaksaju dengan mengatakan bahwa kehidupan Jaksaju selama ini dibiayai oleh keluarganya dan menilai Jaksaju memiliki sifat yang sama dengan kepala Jaksaju. 재벌집 맞선 제안도 수없이 받은. 그래봤자 검사들 스펙 다 거기서. Sementara itu, Ketua Kim justru meminta Gwami yang merupakan anak buah Tuan Kim satu-satunya untuk bisa mendapatkan foto Shoki yang selama ini tidak pernah bisa ditemukan fotonya dimanapun. Namun berita yang beredar bahwa Shoki merupakan wanita yang cantik melebihi seorang artis. 피의자 단독보다야. 클립스 관종께서 그런 Namun di tempat lainnya, rupanya Jaksaju tetap bertekad untuk memeriksa MC Group. Hal tersebut imbas dari perkataan Shoki yang menghinanya. Ketua Han justru berencana untuk menyingkirkan Shoki. 주검사 자존심을 다쳤다면 자존심을 살려줘야지. Dan saat Shoki kembali dari makam ibunya, ia justru digeledah oleh pihak kepolisian dan menemukan obat terlarang di dalam tasnya. 긴급 Yundo pun melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Han. Namun Ketua Han bersama dengan ketua tim TOP lainnya justru mengadakan pertemuan yang justru membahas rencana mereka menahan Shoki selama 6 bulan ke depan dengan bantuan dari Jaksaju, dan dalam masa itu mereka akan menyiapkan rencana untuk menguasai saham MC Group agar Shoki tidak bisa menggantikan posisi pimpinan Wangpyo. 속 장소가 좀 그건 내가 알아서 할게. 정리하자. Sementara itu, Shoki yang bertemu dengan Jaksaju bersikeras bahwa dirinya tidak menggunakan obat terlarang. Namun menurut Jaksaju, mereka lebih mengutamakan barang bukti yang telah ditemukan di dalam tas milik Shoki. 근접할 수 없는 우아한 재벌가 여신한테 주검사일까? Bahkan Yundo yang juga datang menemui Shoki pun beranggapan bahwa Shoki menggunakan obat terlarang.
Seok Hee pun menjelaskan bahwa dirinya tidak menggunakan obat tersebut dan berkemungkinan besar TOP juga ikut andil untuk menjebak dirinya. 라고 생각할 수가 있어? 좋아. 네 말이 맞다 쳐. 근데 현장 주검사가 왜? 내가 자존심 준 거. Sedangkan Ketua Han datang menemui Ketua Chol Hee dan menceritakan apa yang sedang terjadi dan menjelaskan rencana yang ia dan tim TOP rencanakan. 을 건드린 모양인데 주검사 자존심만 세워주면 문제는 간단히 아가씨에겐 좋은 경험이 될 겁니다. Ketua tim Lee juga datang menemui Tuan Kim meminta agar Tuan Kim tidak memposting foto-foto Seok Hee yang didapat oleh Gwang Mi saat Seok Hee ditangkap. Sayangnya rayuan Ketua tim Lee berhasil membuat Tuan Kim menghapus file foto tersebut. Gwang Mi yang melihat Ketua tim Lee keluar dari dalam ruangan Tuan Kim pun merasa kecewa dan memutuskan untuk mengundurkan diri. 뭐냐? 선배야말로 생각해 얘기해. 모석기 기사 낼 수 있을 것 같아? 선배, 짠미로 그지 같은 폭탄주 맞춰준 거 잊었어? 방금 나간 사람 MC그룹 이경화죠. 저 여자 Bahkan Ketua Han datang menemui Menteri Wilayah agar proyek pembangunan yang dijalankan oleh MC Group berjalan dengan lancar. Sayangnya Menteri Wilayah justru mengatakan bahwa Ketua Han dikagumi karena sikap adilnya saat menjadi hakim. Namun kini ia justru hanya fokus mengambil keuntungan dari orang-orang berduit. Bahkan Menteri Wilayah meminta Ketua Han menggunakan kemampuannya untuk hal-hal yang baik. 좋은 능력 바르게 쓰면서 Keesokan harinya hasil tes urin Seok Hee menyatakan negatif. Namun Seok Hee masih harus menunggu hasil tes rambutnya. Yundo pun berusaha untuk meminta agar Seok Hee tidak ditahan. Namun Ketua Han justru meminta Seok Hee untuk meminta maaf kepada Jaksaju dan tetap mengikuti perintah dari Jaksaju. Hal tersebut membuat Seok Hee semakin kesal. 숙하게 행동하셔야죠. 사과해라. 변호사 접견 더 하시겠습니까? 아니요, 저희 Setelah merasa bimbang harus mengikuti perintah Ketua Han atau membantu Seok Hee, Yundo pun memutuskan untuk membantu membuktikan bahwa Seok Hee tidak bersalah, namun tetap bertahan di bawah naungan TOP. Saat berada di dalam tahanan, Seok Hee memperkenalkan dirinya kepada tahanan lainnya. Namun tahanan yang berada satu ruangan dengan Seok Hee semuanya ditahan karena tidak memiliki uang. Namun mereka merasa heran dan menganggap Seok Hee sedang berhalusinasi saat Seok Hee mengatakan bahwa dirinya ditahan karena terlalu banyak memiliki uang. 혼자서 소리 좀 질렀어. 여긴 뭐 다 사연 있어도 참고 사니까 난 20년 친구가 100만 원 때문에 사기로 아니 너무 많아 문제지. 얼마나 많은 Keesokan harinya, Jaksaju justru mengeluarkan surat perintah menggeledah terhadap MC Group beserta dengan seluruh anak perusahaannya. Rupanya hal tersebut dipicu oleh sikap Seok Hee yang tidak mau meminta maaf kepada Jaksaju atas perbuatannya saat mereka sedang kencan buta sebelumnya. Lagi-lagi untuk melindungi MC Group, Ketua Han justru memerintahkan Ketua Tim Lee untuk memberikan data lengkap dari sebuah kasus besar kepada Jaksaju agar Jaksaju berhenti memeriksa MC Group dan beralih untuk menangani kasus tersebut. Dengan harapan jika ia menangani kasus tersebut, maka Jaksaju akan menjadi sorotan publik. Bahkan ia akan mendapat kenaikan jabatan jika berhasil menyelesaikan kasus tersebut. 안타까운 사건이었거든요. 그럼요. 그건 전적으로 검사. Sementara itu, Seok Hee justru memesan makanan enak untuk ia dan teman-teman satu ruangan tahanannya. Namun saat sedang membersihkan halaman tahanan, Seok Hee justru terlibat perkelahian yang membuat ia terluka. 와 진짜 덥다 이씨 하느냐 엄살 떨지 말고 해라. 일을 해야 될 거 아니요. 일을 하라고. 일을 Pengacara Yun yang datang menemui Seok Hee pun merasa khawatir dengan situasi yang harus Seok Hee hadapi. Bahkan saat bertemu dengan Yundo, pengacara Yun pun memaksa Yundo untuk segera membantu Seok Hee untuk bebas dari tahanan.
감옥에 보낼 작정인가? 죄송합니다. 자넨 Yundo pun berusaha untuk mencari tahu siapa yang memasukkan obat terlarang tersebut ke dalam tas Seokhi. Rupanya menurut Seokhi sebelumnya ia mendatangi makam ibunya, ia sempat mendatangi sebuah butik yang direkomendasikan oleh Sujin. 나 네가 거기 갈 걸 알고 있었다. Yundo pun datang menemui Gwangmi yang juga saat itu sempat mengikuti Seokhi. Dan benar saja, Gwangmi memiliki rekaman bahwa seseorang telah memasukkan obat terlarang ke dalam tas Seokhi. Bahkan berkat bantuan detektif Oh, Yundo akhirnya menemukan keberadaan wanita tersebut dan juga bertemu dengan Sujin. Yundo yang memiliki bukti rekaman video dan rekaman suara pengakuan dari wanita yang langsung datang menemui Jaksa Ju dan akhirnya berhasil memberikan bukti bahwa Seokhi tidak bersalah dan akhirnya Seokhi dibebaskan. 이게 얼마나 큰 범죄인 줄 알아요? 이미래 씨 날발이 있다는 거죠? 신원 제보가 너무 구체적인 게 이상하지 않았습니까? 이건 기소유예가 아니라 Setelah dibebaskan, Seokhi mengajak Yundo untuk ke sebuah hotel. Bahkan Seokhi meminta Yundo untuk membelikannya pakaian dalam yang baru. Rupanya tujuan Seokhi ke hotel tersebut hanya untuk menumpang mandi, karena selama di dalam tahanan ia tidak bisa mandi. 키 하나 더 줘요. 빨리. 그니까 주지. 나 아니 도대체 얼마나 안 씻은 거야? Apa yang dilakukan Yundo karena telah membantu Seokhi bebas membuat Ketua Han merasa kesal, bahkan berencana untuk memecat Yundo. Namun Yundo berhasil membuat Ketua Han merasa bahwa Yundo merupakan orang yang kompeten untuk berada di dalam TOP dan tidak jadi memecat Yundo. 그리고 탑의 방법. 자넨 변호사인가 탑의 직원인가? 나로 아가씨를 잘 보살펴줘. 나가서 Ketua Han pun datang menemui Ketua Cheol-hee dan menyampaikan rencana mereka untuk terus melanjutkan proyek MC Group. Sayangnya Nyonya Ha datang dan memberitahukan bahwa Seokhi telah dibebaskan dan meminta Ketua Ha untuk memecat Yundo. Namun Ketua Han maupun Ketua Cheol-hee menentang perkataan Nyonya Ha yang membuat Nyonya Ha merasa kesal, bahkan melampiaskan amarahnya kepada para pelayan di rumahnya. 석규에 가는 거 탑에 그냥 맡겨. 가서 일 봐요. Sementara itu, Seokhi bersama dengan Yundo mendatangi rumah seorang wanita miliarder yang dikenal sebagai sebutan Milk Witch. Rupanya Milk Witch merupakan teman dari pimpinan Wampyo. Milk Witch pun menanyakan alasan Seokhi membutuhkan dana untuk bisa menguasai MC Group. Setelah perbincangan mereka, sayangnya Milk Witch belum memberikan jawaban apakah ia akan membantu Seokhi untuk melawan Ketua Cheol-hee dan menguasai MC Group. 근데 실례하겠습니다. 호방하고 정이 많으신 양이라는 겁니다. 저 지금 자존심 상합니다. Sedangkan tim TOP berusaha untuk menjatuhkan Menteri Wilayah dengan berusaha mencari segala kemungkinan pelanggaran yang dilakukannya. 얼마짜리지? 백화점이나 명품업체에서 결제한 건 없었어. 있었으면 벌써 발견.
저희에서 생산된 명품 중에 불량이 난 제품의 라벨을 떼고 뒤에서 거래하는 제품을 로스 제품. 그만요. 접촉했습니다. 가능성은 30% 보는데 작업 들어갈까요? Bahkan Ketua Han juga datang menemui seorang anggota parlemen untuk memberikan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Menteri Wilayah yang ditemukan oleh tim TOP. Rupanya istri Menteri Wilayah terbukti membeli dan menggunakan barang imitasi secara ilegal. Hal tersebut membuat Menteri Wilayah diminta untuk mundur dari jabatannya. 얼마인 줄 압니까? 잘 모르겠습니다. 입고 있는 옷과 구두가 이민정 씨가 안에 맞죠? Yundo pun merasa kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh TOP. Namun Ketua Han justru menjelaskan bahwa apa yang ia dan tim TOP lakukan bukan semata untuk melindungi MC Group, namun juga bisa melindungi negara dengan tangannya melalui TOP, dan hal itu membuat dirinya merasa bangga. 욕망에 충실해야 돼. 그게 훨씬 더 아름다워. 용마 최고의 법조인 집안 출신이시고 판사로서 법으로 세상을 만나는 건 멋진 일이었지. Setelah apa yang ia lakukan terhadap Menteri Wilayah, Ketua Han pun merayakannya bersama dengan Ketua Chol-hee dan Wan-jun. 명심하겠습니다. 회장님은 농담도 중입니다. 누가 이렇게 제 대학 선배분이 강력한 모양입니다. 한상문을 얻으면 세상에 두려울 게 없. 그렇죠. Akhirnya pengacara Yun datang menemui Milkwitz dan berhasil mendapat bantuan dari Milkwitz agar Seok-hee bisa memiliki MC Group. Namun Milkwitz justru memberikan sebuah syarat, yaitu ia memiliki hak untuk menjual setengah saham MC Distribution milik pimpinan Wangpyo kapanpun Milkwitz mau. Hal itu dia lakukan untuk menghindari kerugian ketika kondisi perusahaan memburuk. Setelah mendapat kabar baik dari Milkwitz, pengacara Yun datang menemui pimpinan Wangpyo. Namun tiba-tiba saja kepala pelayan Jung mengunci pintu kamar rawat pimpinan Wangpyo. Malam harinya keluarga Seok-hee mengadakan acara peringatan 30 tahun meninggalnya istri pimpinan Wangpyo. Dan saat seluruh tamu berkumpul, tiba-tiba saja pimpinan Wangpyo pun datang yang membuat semua tamu dan keluarga Seok-hee merasa terkejut. Bahkan pimpinan Wangpyo juga mengumumkan bahwa semua perusahaan MC Distribution beserta dengan aset yang dimiliki oleh pimpinan Wangpyo ia berikan kepada Seok-hee sebelum pimpinan Wangpyo meninggal. 왕 회장님 되십니다. 모조키에게 사전 증여한다.